kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop Driven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Setelah suara itu bergema, sebuah gelombang nyala api tiba-tiba meledak dengan keras, yang menyebabkan tubuh para prajurit Taisu tersapu gelombang api. Saat para prajurit Taisu itu akan mengambil tindakan, kemudian sesosok tubuh tiba-tiba berdiri di depan Feng Chan dan Ling Fei. Tepat saat melihat sosok kurus yang di depannya, Feng Chan dan Ling Fei langsung terkejut. Jelas mereka tidak menyangka bahwa akan ada sesosok yang muncul untuk menyelamatkan mereka. "Sialan, beraninya Anda melawan kami!" Para prajurit Taisu mereka dengan marah. Meskipun mereka juga cukup terkejut dengan kemunculan Xiaoyan, tapi mereka juga menatap Xiaoyan sosok tanpa rasa takut. Kemudian mereka bergegas ke arah Xiaoyan dengan ganas. Melihat itu, Xiaoyan mengepakkan tinjunya erat-erat. Jelas, dia juga tidak ingin berbicara omong kosong dalam menghadapi pertempuran dengan para prajurit Taisu ini. Tepat ketika prajurit Taisu yang bergegas maju semakin dekat, tiba-tiba tinju Xiaoyan yang bersinar dengan cahaya keemasan dan langsung menghantam prajurit Taisu itu dengan sangat keras. Tuar! Di bawah suara ledakan keras yang bergema, bahkan dengan baju besi dewa palsu yang melindungi tubuh prajurit Taisu itu, masih tidak dapat menahan pukulan yang menggunakan kekuatan dewa asli Xiaoyan. Bahkan baju besi dewa palsu itu langsung meledak bersama sosok di dalamnya. Kemudian berubah menjadi kabut darah dan daging cincang yang berceceran di mana-mana. "Sialan, mengapa masih ada keberadaan setingkat ini di Laut Barat?" kata prajurit Taisu lainnya dengan ketakutan. Meskipun para pejuang Taisu ini tidak memiliki jiwa, tapi mereka juga memiliki kecerdasan tertentu dibandingkan dengan boneka. Jadi mereka memilih untuk melarikan diri dengan cepat karena mereka tidak bisa melawan. Tapi bagaimana Xiaoyan bisa memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri? Segera Xiaoyan melangkah keluar dan kakinya mengayunkan tinjunya ke arah para prajurit Taisu yang tersisa, sehingga semua prajurit Taisu di depan Xiaoyan langsung terbunuh dengan satu pukulan, yang menyebabkan baju besi dewa palsu dan tubuh para prajurit Taisu, bahkan dewa kekosongan pun hancur berkeping-keping. Setelah Xiaoyan menghadapi para prajurit, Xiaoyan juga langsung menghancurkan dewa kekosongan dengan tinjunya. "Seseorang telah menangani para prajurit Taisu di sekitar sini. Semua atas nama saya, jadi kalian berdua tidak perlu khawatir," kata Xiaoyan sambil menatap kedua gadis itu sambil tersenyum. Sebelumnya, Xiaoyan juga pernah bertemu dengan Ling Fei dan Feng Chan. Seharusnya dunia spiritual juga telah hancur total pada saat itu. Tapi melihat Feng Chan dan Ling Fei muncul di sini, yang menunjukkan energi dunia spiritual tidak hancur total, sehingga masih ada beberapa orang dan selir yang tersisa, dan mereka memilih meninggalkan kekosongan Laut Barat, hanya karena ingin menyelamatkan rakyatnya mereka. Namun perjalanan ini hampir merenggut nyawa mereka berdua saat mereka hendak pergi. Mereka hampir dicegat oleh kelompok pasukan Taisu ini. Untungnya Xiaoyan muncul lagi. "Terima kasih senior," kata Ling Fei sambil menangkupkan tinjunya. Sepertinya masih ingat bahwa dia sebelumnya tidak pernah menganggap serius Xiaoyan. Selama kontes 10.000 dunia, namun setelah waktu berlalu dan hampir 1.000 tahun, sekarang Xiaoyan telah berkembang menjadi eksistensi yang berada di luar jangkauannya. Ketika mendengar itu, mata Xiaoyan menatap mereka berdua, dan dia merasa santai dan tanpa kekuatan sama sekali. Sehingga Ling Fei merasa malu untuk beberapa saat. Karena kekuatan bukanlah modal untuk menjadi orang gila, tapi orang yang benar-benar kuat tidak akan meremehkan dunia karena kekuatannya sendiri. "Sekarang ikut saja dengan saya. Sekarang Sensi tidak aman," kata Xiaoyan sambil tersenyum. Mendengar itu, Feng Chan dan Ling Fei berdiri, kemudian keduanya menangkupkan tinju dengan hormat. Selain itu, anggota dunia spiritual lainnya yang masih hidup di Bahtera semuanya tahu bahwa Xiaoyan adalah penyelamat mereka.
Jadi mereka berdiri satu demi satu, kemudian mereka membungkuk dan menangkupkan tinju mereka ke arah Xiaoyan dengan hormat. Ini adalah beberapa ramuan penyembuhan untuk dibagikan kepada semua orang. Sambil berbicara, Xiaoyan segera melambaikan tangannya, kemudian mengeluarkan sepotong ramuan penyembuhan yang tidak terlalu bagus. Tetapi bagi Feng Chen dan Ling Fei, ramuan itu dianggap kualitas terbaik. Lagi pula, dengan situasi sensi saat ini, pil penyembuhan bukanlah sesuatu yang bisa mereka beli begitu saja. Bahkan jika Anda mau. Tapi karena status alkemis juga sangat jarang dalam situasi seperti ini, maka obat mujarab menjadi langka. Lagi pula, saat menghadapi perang besar, obat mujarab juga merupakan perbekalan yang sangat penting. Terutama penyembuh dan perbekalan yang jumlahnya sangat langka. Cepat pulihkan sesegera mungkin, karena Anda masih bisa bertahan dalam bencana ini. Anda juga harus membalaskan dendam orang yang telah mati, kata Xiaoyan sambil memandang mereka berdua dengan serius. Bagaimanapun, meskipun dunia spiritual sebagian besar telah diperbaiki oleh kekuatan jiwa yang kuat, tapi mereka juga tidak bisa menahan kekuatan penghancur dari ribuan pasukan dunia yang menyerang, sehingga menyebabkan dunia spiritual dan seluruh kekosongan Laut Barat runtuh. Mungkin hanya mereka yang cukup kuat yang dapat meninggalkan kekosongan Laut Barat saat menghadapi bahaya. Namun masih ada banyak sekali makhluk hidup yang tidak dapat meninggalkan kehampaan dan bintang yang mereka tinggali, sehingga mereka hanya akan berakhir dalam reruntuhan. Oleh karena itu, seluruh Laut Barat penuh dengan makhluk hidup yang hampir mati. Itulah sebabnya kebencian di tempat ini begitu besar. Pada saat ini, tanpa kecuali di Bahtera Feng Chen dan Ling Fei, Xiaoyan dan yang lainnya juga mendistribusikan ramuan penyembuhan, sehingga memungkinkan semua orang di Bahtera tersebut mengikuti Xiaoyan ke dunia bawah. Pada saat yang sama, selama perjalanan, setiap kali Xiaoyan dan yang lainnya bertemu orang-orang yang mengenakan baju besi dewa palsu, mereka juga akan membunuh para pasukan Taishu, tanpa melepaskan satupun dari mereka. Dan Xiaoyan bahkan segera memberi perintah kepada 50.000 dewa abadi dari dunia kuno dewa iblis abadi untuk membantai pasukan Taishu yang mereka temui. Bagaimanapun, tidak ada keraguan tentang kekuatan tempur 50.000 dewa abadi ini. Namun tidak lama setelah masuki lubang cacing, pemandangan di sekitarnya kembali mengejutkan Xiaoyan. Karena lubang cacing raksasa yang dulunya sangat makmur, sekarang tidak hanya sepi, tetapi juga puing-puing bahtera yang tak terhitung jumlahnya dapat dilihat dengan mata telanjang. Karena suhu di dalam lubang cacing sangat rendah, sehingga siapapun yang jatuh, mereka akan berubah menjadi patung es. Jadi saat Bahtera Xiaoyan bergerak maju, dia dapat melihat dengan jelas. Ada mayat-mayat mengambang memenuhi tabut, bahkan seiring berjalannya waktu, tabrakan semakin sering terjadi, seolah-olah sedang terjadi hujan mayat yang menyebabkan dampak berderak pada perlindungan Bahtera. Melihat pemandangan itu, wajah Xiaoyan berubah muram, dan hatinya bahkan tertekan hingga batasnya. Namun pada saat ini, seperti yang diharapkan Xiaoyan, ada banyak pasukan Taishu yang menunggu di lubang cacing. Hanya saja mereka yang memiliki tubuh fisik cukup kuat yang berani masuki lubang cacing semacam ini. Bahkan meskipun 50.000 dewa adalah dewa abadi, tapi kebanyakan dari mereka tidak berani pergi dengan tergesa-gesa. Karena dorongan hati mereka juga akan mudah tersesat. Hanya saja saat mereka ragu-ragu, tiba-tiba seberkas nyala api muncul di lubang cacing, dan Bahtera Xiaoyan terus melaju ke arah pasukan Taishu yang datang. Bahkan sebelum pasukan Taishu sempat bereaksi karena terkejut, nyala api Xiaoyan tiba-tiba meledak dengan keras. Tuar! Segera suara teredam yang tidak ada habisnya bergema di bagian depan Bahtera. Bahkan tidak hanya dewa kekosongan yang meledak, tapi semua prajurit juga langsung terbunuh, tanpa menyisihkan satupun pasukan Taishu yang hidup. Setelah beberapa saat, nyala api yang menyebar kembali ke arah Xiaoyan yang berada di Bahtera. Ketika para dewa abadi yang berada di Bahtera yang sama dengan Xiaoyan melihat pemandangan itu,
Mata mereka semua memandang Xiaoyan dengan ngeri, dan ekspresi mereka bahkan menjadi serius. Bagaimanapun, mereka masih harus mempertimbangkan bahaya memasuki lubang cacing. Untuk menghilangkan sesuatu yang tidak diinginkan, tapi Xiaoyan tanpa ragu-ragu mengambil tindakan secara langsung yang membuat mereka semua merasa bahwa Xiaoyan pasti menyembunyikan kekuatannya. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak takut. Pada saat yang sama, di kekosongan Baiming, ada raksasa persegi besar yang seperti serangga yang mengambang di ketiadaan. Dan ini adalah salah satu markas besar dari Taisu. Ketika ada banyak korban jiwa di rumah-rumah di kehampaan Shihei. Cepat, segera kirim pasukan untuk membunuh semua orang yang tak tersentuh ini. Tiba-tiba, ada suara mendesing di dalam Dewa Taisu. Meskipun hanya ada batara kecil yang tak terhitung jumlahnya, tapi Taisu mengirim dengan ribuan prajurit Taisu. Lagi pula setelah mendapatkan sumber daya dari dunia sensi, Taisu dapat mengkloning sejumlah besar tubuh yang dapat digerakkan oleh baju besi dewa palsu. Meskipun mereka tidak memiliki jiwa, meskipun metode ini tidak dapat mengatasi para dewa abadi, tapi metode ini sangat mematikan. Bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan bertarung yang kuat, jadi adapun dewa pertarungan dari sensi, pada dasarnya mereka semua dihancurkan dan dibunuh oleh pasukan Taisu dengan sangat mudah. Tapi sekarang pasukan mereka dimusnahkan tanpa bisa dijelaskan. Seharusnya ada keberadaan dewa abadi yang muncul di kehampaan Shihei, dan saya khawatir mereka tidak dapat menyelesaikannya sendirian. Jadi kali ini saya harus melakukannya sendiri. Pada saat ini, salah satu sosok yang mengenakan baju besi tanpa pelindung kepala berkata dengan tegas. Dia memiliki sosok yang tinggi dan lurus, bahkan penampilannya terlihat sangat luar biasa. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.